Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Magfiratu Nisa desu. Honjitsu wa donna gai kokugo ga dekimasu ka? Soshite pinpon ga tokui desu no taitoru de watakushi Magfira happyo sasete itadakimasu. Sore de wa happyo o hajime sasete itadakimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Pada bab ini, yaitu Donna gai kokugo ga dekimasu ka, menjelaskan mengenai kemahiran seseorang ataupun diri sendiri. Arti dari gai kokugo sendiri yaitu bahasa asing. Ada beberapa contoh dari bahasa asing tersebut, yaitu yang pertama ada Doitsugo bahasa Jerman, yang kedua Arabiago bahasa Arab, lalu Chugokugo yaitu bahasa Cina, selanjutnya Fransugo yaitu bahasa Prancis, lalu Eigo bahasa Inggris, dan yang terakhir Nihongo yaitu bahasa Jepang. Lalu ada beberapa contoh dari keahlian tari atau dansu yaitu Kecak dansu, Jaipong dansu, Saman dansu, dan Serimpi dansu. Selanjutnya ada bunpo atau pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu untuk menyatakan kemahiran seseorang. Kata benda di sini merujuk pada orang dan hal merujuk pada kemahiran. Di sini saya memberikan beberapa contoh kalimat yaitu Denny bisa bahasa Jepang. Denny-san wa Nihongo ga dekimasu. Atau saya bisa tari kecak. Watashi wa kecak dansu ga dekimasu. Pola kalimat kedua berfungsi untuk menanyakan kemahiran seseorang. Ciri khas kalimat tanya dalam bahasa Jepang yaitu di ujung kalimat akan ada kata ka sebagai tanda tanya. Dua pola kalimat di sini memiliki fungsi yang sama, namun jika ingin memakai kalimat yang lebih sederhana, dapat menggunakan pola kalimat hal ga dekimasu ka. Selanjutnya adalah contoh untuk pola kalimat tanya. Nia bisa bahasa Inggris tidak? Nia-san wa aigo ga dekimasu ka? Atau bisa tarik kecak tidak? Kecak dan suga dekimasu ka? Untuk menjawab pertanyaan dengan pola kalimat sebelumnya, ada beberapa jawaban yang dapat digunakan. Yang pertama, hai dekimasu digunakan untuk menyetujui bahwa mahir dalam bidang tersebut. Yang kedua, hai sukoshi dekimasu digunakan untuk menyetujui namun tidak terlalu mahir atau sedikit mahir dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, iie dekimasen digunakan untuk menjawab tidak mahir dalam bidang tersebut. Pola kalimat selanjutnya adalah untuk menanyakan pertanyaan berdasarkan jenis kemahiran. Donna hal ga dekimasu ka? Hal di sini dapat diisi dengan jenis kemahiran. Contohnya yaitu gai kokugo, dansu, supotsu, ataupun jenis kemahiran lainnya. Selanjutnya ada contoh dari pola kalimat selanjutnya. Apakah kamu bisa bahasa asing? Donna gai kokugo ga dekimasu ka? Atau apakah kamu bisa menari? Donna dansu ga dekimasu ka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dengan cara, jika mahir, watashi wa eigo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Inggris. Untuk versi yang lebih pendek, eigo ga dekimasu. Bisa bahasa Inggris. Dan jika tidak bisa sama sekali dapat menjawab, nanimo dekimasen. Lalu kita ke bab selanjutnya, yaitu pinpon ga tokui desu. Bab ini masih memiliki keterikatan dengan bab sebelumnya. Jadi, saya menambahkan beberapa kosakata baru mengenai kemahiran, yaitu uta, gita, supotsu, dansu, ryori, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat beberapa macam contoh supotsu ataupun olahraga, yaitu
Saka, pingpong, basuketo, bareboru, karate, badminton, dan lain-lain. Lalu ada penjelasan kata sifat yang akan berhubungan dengan pola kalimat pada materi ini. Yang pertama yaitu tokoina atau mahir dapat digunakan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua yaitu hetana atau tidak mahir, sebaiknya digunakan untuk diri sendiri. Karena jika digunakan untuk orang lain terkesan kurang sopan. Lalu ada zouzuna yaitu mahir, digunakan kepada orang lain sebagai pujian. Dan yang terakhir, mada-mada des, digunakan untuk merendahkan diri ketika sedang dipuji oleh orang lain. Ini merupakan pola kalimat untuk menyatakan kemahiran menggunakan kata sifat. Kata benda, wa, hal, ga, jozu, okui, heta des. Selanjutnya ada beberapa contoh kalimat dengan kata sifat tokuina. Tio bisa bermain tenis meja. Tio-san wa pingpong ga tokui desu, atau saya mahir memasak. Watashi wa ryori ga tokui desu. Lalu ada contoh kalimat dengan kata sifat hetana. Saya tidak mahir menyanyi. Watashi wa utaga heta desu. Atau saya tidak mahir menari. Watashi wa dan suga heta desu. Dan yang terakhir yaitu contoh kalimat dengan kata sifat jozuna. Nina mahir menyanyi ya. Nina-san wa utaga jozu desu. Atau Randy mahir karate ya. Randy-san wa karate ga jozu desu. Lalu di sini ada contoh kalimat yang dapat digunakan ketika kita dipuji oleh orang lain. Saka ga jozu desu ne. Mahir sepak bola ya. Mada-mada des, tidak, belum begitu mahir. Mada-mada des sebaiknya digunakan ketika dipuji oleh orang lain untuk merendahkan diri kita. Mungkin sekian pembahasan yang dapat dibahas mengenai materi don nagai kokugo ga dekimasu ka dan pingpong ga tokui desu. Selanjutnya di sini kita akan ke bagian akhir yaitu tahukah kamu? Di Jepang ada salah satu permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak yaitu achi muite hoi. Cara bermain game ini adalah dua orang pemain akan melakukan jangkempoi atau suit, lalu memainkan achi muite hoi. Yang kalah akan dihukum oleh pemenang yang biasanya dahinya akan dijentik. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu permainan dimulai dengan melakukan jangkempoi atau suit batu gunting kertas sebagai penentu si pemberi isyarat. Jika sudah mendapatkan pemenang saat jangkempoi, maka pemenang akan menjadi pemberi isyarat. Lalu pemberi isyarat akan mengarahkan jari telunjuknya ke arah kanan, kiri, atas, ataupun ke bawah. Dan si menerima harus menghindari jari telunjuk agar tidak searah. Untuk lebih jelasnya, terdapat video permainan achi muite hoi.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.